Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang dapat menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkan dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata
memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai peluk yang kalang merindukan di ufuk timur pagi merekah. Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai 23. Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Hanya oleh
berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Pembacaan kedua firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga. Serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 147 ayat 1 sampai 3, "Di sini aku bawa." Kembali ke ayat 1. Di sini aku bawa
musik aja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mengumpulkan persembahan syukur kami. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Kami berdoa untuk seluruh keluarga, baik yang hadir di rumah-Mu pada hari ini, maupun yang dari rumah. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Engkau berkati juga Bapa, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal grup yang pertama dari Faomasi Lingkungan 4.
Yang kedua, Ina Blessing Zebua, juara 3 lomba karaoke dari Formasi Lingkungan 5. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa
sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Pada saat ini Bapa, kami sangat bersyukur dan bersuka cita atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Ada banyak berkat Tuhan yang sudah kami nikmati, yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, sebagai respon kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Terima kami Bapa sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Demikian juga Bapa, kami yang datang di hadapan-Mu saat ini. Demikian juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Kami mau membuka hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari siapkanlah hati kami. Mari sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Sehingga firman-Mu Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu, setiap kami yang mendengarkannya, kami bisa mengerti dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Berikanlah kami ketenangan dan kemampuan untuk mengerti apa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18, beginilah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan.
Sebab di mana ada iri hati dan membentingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, salah satu kebutuhan kita yang selalu kita minta di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, yaitu hikmat. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya meminta apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, bukan hanya harta benda. Tetapi salah satu yang selalu kita minta sebagai orang percaya, yaitu kita meminta Tuhan mengaruniakan kita hikmat. Dan tema pada minggu hari ini berbicara tentang hikmat yang dari atas. Barangkali Bapak Ibu bertanya, apakah itu hikmat? Hikmat atau hokmah, atau di dalam bahasa Yunani yaitu Sophia, berarti cara seseorang menyelesaikan masalah dengan benar, baik atau tepat, atau memiliki pandangan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kalau berbicara masalah hikmat, ini bukan dalam arti disebut sebagai IQ. Hikmat pada dasarnya lebih bersifat praktis, yaitu ketika seseorang membuat satu keputusan dan berhasil mencapai apa yang dikehendaki atau yang menjadi tujuan. Jadi hikmat Bapak Ibu bukan sebagai kemampuan pikir yang membuat seseorang disebut pintar. Mengapa? Banyak orang pintar tetapi tidak hidup dalam kearifan. Banyak orang memiliki titel gelar, sudah sarjana bahkan lain sebagainya, sudah memiliki jabatan, tetapi masalah hidup di dalam kebijaksanaan tidak dimiliki. Kalau dalam bahasa Nias Bapak Ibu, sering diartikan ibarat pisang, pohon pisang yang memiliki jantung tetapi tidak memiliki hati. Nabalika da iwa bada ene, si mane tede gae, mo tede bale o tede. Dia memiliki jantung, tetapi tidak punya hati. Dia tidak memiliki perasaan. Dia tidak peduli dengan sesamanya. Dan kita akan melihat apa yang akan disampaikan oleh Yakobus nanti di dalam suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan saat itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, pada saat ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya yang masih bernafas, kita harus memiliki hikmat itu. Dan hikmat yang harus kita miliki benar-benar harus hikmat yang dari atas, atau hikmat yang bersumber dari Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu, situasi
apa yang dialami oleh orang-orang Kristen yang sedang berada di perantauan. Ketika mereka sedang teraniaya, ketika mereka hidup di dalam penderitaan, ketika mereka memiliki kekurangan di dalam masalah kebutuhan mereka sehari-hari. Yang terjadi adalah baik orang miskin maupun orang kaya saling mementingkan diri sendiri. Yang kaya dia mengalami ketakutan, takut kalau hartanya habis. Sehingga apa yang terjadi? Orang kaya banyak melakukan tipu daya. Orang kaya lebih memperkaya dirinya dengan merampas apa yang bukan menjadi bagiannya. Orang kaya melakukan dusta kepada sesamanya. Demikian juga orang-orang miskin pada saat itu mengalami ketakutan. Mengapa? Mereka takut kebutuhan mereka tidak tercukupi dan mereka takut mereka akan mati kelaparan. Sehingga yang terjadi banyak orang-orang yang melakukan kekacauan dan kejahatan. Untuk itu Yakobus memberikan surat kepada mereka. Yakobus menasihatkan mereka bagaimana mereka bisa hidup sebagai orang Kristen yang memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dalam arti Bapak Ibu, ketika Yakobus bertanya dengan mengawalinya di ayat yang ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi dia mengharapkan bahwa orang-orang Kristen yang hidup di perantauan pada saat itu, sekalipun mereka miskin, sekalipun mereka teraniaya, sekalipun mereka akan merasakan bahwa mereka akan kekurangan segala kebutuhan mereka, tetapi Yakobus mau mengingatkan mereka supaya mereka tetap berperilaku benar dan benar-benar hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasihi Tuhan, dalam nats ini, Yakobus mau memaparkan tentang dua macam hikmat itu. Yang pertama, dia mau menjelaskan kepada mereka bahwa ada hikmat yang berasal dari dunia. Hikmat ini adalah merupakan hikmat yang berasal dari nafsu manusia dan setan-setan. Tadi kita sudah membaca di ayat yang ke-15. Dan hikmat ini sifatnya adalah jahat karena dia bertindak berdasarkan hati yang duniawi dan juga bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan duniawi. Dia menguraikan apa sajakah itu? Yaitu iri hati. Iri hati adalah dia tidak mau melihat sesamanya diberkati oleh Tuhan. Atau kita bisa mengistilahkan susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bukankah kita sering mendapati orang yang seperti itu? Tebai ila nawanya tedoma ifu. Maka iri hati menguasai kehidupannya. Dari iri hati Bapak Ibu, hati-hati. Di pasal 4 dikatakan bisa membuat orang menjadi brutal. Dalam arti dia bisa membunuh sesama. Jadi iri hati ini adalah merupakan hikmat yang berasal dari dunia. Dari setan-setan. Kemudian mementingkan diri sendiri. Ada keegoisan. Bersikap masa bodoh dengan orang lain. Yang penting saya. Fahegusa fayaosa. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki hikmat yang berasal dari dunia.
ketika dia mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli kepada sesamanya, berarti Bapak Ibu tidak boleh bertanya lagi, hikmat apa yang dimiliki oleh seseorang? Harus sebab pendapatnya, bukan berdasarkan pendapat orang lain, pendapat bersama. Kemudian memegahkan diri, memuji diri sendiri, berlagak bijak, pintar. Mungkin kita mengatakan, oh sok tahu, sok pintar. Segala-segalanya dia tahu, orang lain tidak. Jadi dia memegahkan diri. Yang kemudian berdusta melawan kebenaran. Yaitu dia berbohong, dia memfitnah sesamanya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di perantauan pada saat itu. Baik orang miskin maupun orang kaya. Ketika hikmat ini yang dimiliki oleh manusia, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan dan segala perbuatan jahat. Karena hikmat ini menjadikan manusia sendiri terlihat pandai, kuat, berkuasa, dan tidak bergantung pada karunia Allah. Ini yang terjadi. Terjadi kekacauan, kejahatan ada di mana-mana, kecemburuan, dan lain sebagainya. Jadi Yakobus mengingatkan mereka, jangan sampai hikmat yang dari dunia ini yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Tetapi apa yang harus dimiliki Bapak Ibu? Inilah nomor 2 yang disampaikannya, yaitu hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat apakah itu? Yaitu hikmat yang lahir dari kelemah lembutan sebagai karunia Allah yang menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu buah yang terdiri dari kebenaran. Kalau kita membaca dari Galatia pasal 5 ayat 22, di situ dikatakan buah-buah roh. Dan kalau seseorang memiliki hikmat ini, maka dampaknya adalah baik. Apakah hikmat yang berasal dari Allah? Yaitu yang pertama, yaitu murni. Dalam arti tidak bercacat, tidak kotor, bersih. Kalau mungkin kita memberikan contoh, dia benar-benar murni, tulus menolong sesamanya. Jadi murni, bersih. Kemudian pendamai. Dia tidak mau mencari gara-gara kepada sesamanya. Dia tidak mau bermusuhan dengan sesamanya. Dia tidak suka mengadu domba sesamanya. Tetapi dia cinta damai. Selalu hidup rukun. Kemudian peramah dalam arti lemah lembut. Budinya baik. Kemudian dia adalah penurut. Tidak keras kepala. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Kemudian dia tidak memihak atau bersikap adil dan tidak berat sebelah. Dan yang kemudian tidak munafik atau bermuka dua. Mungkin kalau munafik ini Bapak Ibu, kita mengatakan muka nabi, tapi pikiran kotor. Dia memakai topeng yang mencerminkan atau dia menggambarkan seakan-akan dia ini adalah orang yang beriman, orang yang baik, peramah dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya munafik ini adalah hidup di dalam kepura-puraan. Tidak tulus. Dia benar-benar bermuka dua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, kalau hikmat yang dari dunia tadi mendatangkan kekacauan, tetapi hikmat yang datang dari Tuhan di sini dia tidak akan mendatangkan kekacauan. Dia tidak mau menciptakan perselisihan atau pertikaian di tengah-tengah masyarakat ataupun di mana dia berada, tetapi dia mau hidup dalam kedamaian,
Dia mau hidup jauh dari perselisihan dan mau menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lemah lembut. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, sekarang ini tidak jarang terlihat relasi yang memang kelihatan terlihat baik di dalam komunitas orang percaya. Bertemu, saling menyapa, seakan-akan kita saling menghormati, seakan-akan kita saling menghargai, seakan-akan kita saling menerima, seakan-akan kita mau menolong, tetapi semuanya dibungkus dalam kemunafikan. Hidup di dalam kepura-puraan. Bertingkah di depan orang bak seorang malaikat Bapak Ibu. Berbicara dengan sangat lemah lembut. Kalau orang berbicara dengan sangat lemah lembut, kadang kita yang mendengar seakan-akan dihipnotis. Letailah wa amateda Bapak Ibu. Ya, kita mudah terpengaruh. Kita terbawa suasana. Tetapi hanya kata-katanya yang lemah lembut. Sebenarnya tujuannya adalah jahat. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita harus hati-hati. Kita harus hidup bijaksana. Kita harus benar-benar memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Kenapa? Kalau kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, tadi telah disampaikan kepada kita, dampaknya adalah baik. Karena hikmat yang dari Tuhan akan menuntun kita untuk memiliki cara hidup yang baik dan benar. Kita akan hidup dengan mengasihi sesama. Kita bisa mengendalikan diri kita dari nafsu duniawi dan akan membuat kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi pilihan ada di tangan kita. Hikmat apa yang mau kita miliki? Ketika hikmat yang dari duniawi, maka jelas-jelas dikatakan kita akan mendatangkan kekacauan dan berbagai-bagai kejahatan. Kalau ini yang kita lakukan, mengapa kita harus menangis dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan aku cinta damai. Tuhan berikanlah ketentraman, Tuhan berikanlah kami kerukunan, Tuhan berikanlah kami kekompakan. Toh yang kita lakukan adalah buah-buah yang tidak baik, buah-buah yang tidak benar. Kita malah menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Mari merenungkan firman ini Bapak Ibu. Mari kita melakukannya dalam kehidupan kita. Dan teruslah meminta hikmat yang daripada Tuhan. Karena sekali lagi melalui hikmat dari Tuhan kita bisa hidup bijaksana. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Milikilah kerendahan hati karena melalui itu kita bisa berserah diri kepada Tuhan dan selalu mempercayakan hidup kita di bawah pimpinan Tuhan. Ayat hafalan terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 2b. Kita membaca bersama-sama 3 ya. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah jemaat-Mu di setiap saat, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar.
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita, kita ucapkan bersama-sama mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal group dari lingkungan 4. Cek. Shalom Bapak Ibu. Lagu ini saya persembahkan untuk kita semua yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di rumah yang sedang live streaming. Lagu ini bercerita tentang bagaimana saat kita terjatuh, saat kita lemah dan lelah, saat kita merasa kekuatan diri sendiri telah hilang, ada Tuhan yang menguatkan. I look to you. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sight. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Ooh, about to lose my breath. There's no more fighting left. Sinking to rise no more, searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone, yeah, in you I hear a song. I look to you.
take me far away from the battle. I need you, shine on me. I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you, I look to you. And when melodies are gone, yeah, in you I hear a song. I look to you, yeah, I look to you. I look to you. Terima kasih. Thanks for watching. Warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Warta Jemaat. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah gereja di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Pelayanan ibadah Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pada pukul 9. Pengkhotbah Pendeta Renias Samargiawa STH dan Liturgos Satuan Keriso Amabrian Harefa. Sedangkan tata ibadah adalah Trinitas dalam bahasa Indonesia. Komisi Lansia diberitahukan kepada warga jemaat bahwa diadakan wisata rohani lansia di Taman Budaya Sentul Bogor yang dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus 2022 diharapkan kepada warga jemaat supaya mendukung kegiatan dimaksud. Bagi orang tua kita lansia yang ingin mendaftar, silakan menghubungi pengurus komisi lansia yang namanya tertera di bawah ini, Ibu Ina Bobi Zegibua, Yani F. Jega, dan Pak Amawaris Laung. Lingkungan 1 diberitahukan kembali ibadah atau PA lingkungan 1 di kelurahan di keluarga Satuan Keriso Ama Inafania Zega yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 setelah selesai ibadah secara tatap muka di ruang Nehemia Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 2 diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 2 akan dilaksanakan di rumah keluarga Satuan Keriso Ama Ina Leandra Gea yang bertempat di perumahan Mutiara Gading City Closers di Bekasi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 11. Diharapkan segenap anggota lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Persembahan perpuluhan disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan perpuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu tanggal 7 Agustus 2022
Marilah kita dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berikutnya perpindahan lingkungan. Diberitahukan bahwa keluarga Ama Ina Iman Zaluhu dari lingkungan 1 telah pindah ke lingkungan 3 dengan penataan wilayah dan mengingat tempat domisili yang bersangkutan sekarang sudah menetap di wilayah lingkungan 3. Persembahan untuk inventaris gereja. Diinformasikan Gereja BNKP Jakarta telah menerima persembahan dari keluarga NN. Warga BNKP Jemaat Jakarta 1 unit AC merek SHAR dengan 1 PK untuk dipergunakan dalam mendukung pelayanan Gedung Yafet. Atas nama majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan. Total penerimaan persembahan pada minggu ini sebesar 42.028.761. Sedangkan total pengeluaran 71.578.000 dan saldo akhir per 29 Juli 2022 sebesar 103.564.876. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Yang ulang tahun pada minggu ini 25 sampai 31 Juli ada 20 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Dan renungan harian untuk minggu ini dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikian kami sampaikan. Yahoo. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku
terang bening. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini atas pertolonganmu dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, dan sampai saat ini, kami merasakan bagaimana Tuhan terus menolong kami, bagaimana Tuhan terus memberkati kami, dan membuat hati kami selalu beria-ria kepada Tuhan. Sehingga kami bisa memuji Tuhan dengan penuh rasa syukur kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, dan inilah kehidupan kami. Kami persembahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh petugas yang telah mengambil bagian pada pelayanan pada hari ini. Mari juga Tuhan Engkau berkati mereka. Tuhan bimbinglah mereka senantiasa, agar mereka juga selalu memberikan waktu mereka untuk memuji dan memuliakan Engkau. Demikian juga Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau berkati segala pekerjaan-pekerjaan dan usaha mereka. Agar melalui itu Tuhan, mereka semakin heran di dalam memuji-muji Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan, yang dengan setia datang ke rumah-Mu Tuhan. Demikian juga mereka yang beribadat di rumah, dengan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati mereka senantiasa. Berikanlah mereka semangat yang baru. Berikanlah mereka kekuatan yang baru, agar mereka terus-menerus memuji-muji nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga akan memberitakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu mereka alami dalam kehidupan mereka. Jadikanlah kami sebagai saksi-Mu Tuhan, sehingga melalui kami juga nama Tuhan dimuliakan, firman Tuhan dapat tersampaikan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang Tuhan boleh pakai untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Mulai dari hamba-Mu pendeta, Bapak Ibu Satuannya Keriso, demikian juga untuk seluruh pengurus komisi-komisi. Mari Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, biarlah mereka selalu melakukan pelayanan ini juga dengan baik dan penuh dengan ketulusan. Biarlah apa yang mereka lakukan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi berkat bagi kami jemaat Tuhan. Dengan mereka, dalam pelayanan mereka, jemaat Tuhan semakin dipanggil untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh pakai dan urapi, nama Tuhan juga bisa dimuliakan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Mari juga Tuhan Engkau berkati mereka. Berikanlah mereka umur yang panjang, kesehatan, kekuatan. Biarlah mereka juga semakin bertumbuh dalam takut akan Engkau, semakin dewasa dan hidup dalam kebijaksanaan. Tuhan Yesus, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dan lingkupilah mereka agar mereka selalu berada dalam naungan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk persiapan kegiatan wisata rohani dari Komisi Lansia. Mari juga Tuhan Engkau berkati, mulai dari orang tua kami lansia. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat itu. Bahkan tempat yang dituju untuk melakukan wisata rohani juga Tuhan berkati. Biarlah apa yang dilakukan oleh orang tua kami, para lansia, akan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Ina Markus, di mana dalam minggu ini akan menjalani operasi.
Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Mahelen, Ibu Ina Selin, demikian juga Bapak Ama Noni, orang tua kami Bapak Ama Arista, anak-anak dari keluarga Ama Inatris. Demikian juga kami berdoa untuk anak kami Email, dan siapapun Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Mari juga Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah sakit penyakit mereka dan menyembuhkan mereka. Agar mereka juga merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Dan mengetahui bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mukjizat-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Demikian juga jemaat Tuhan yang sedang berduka. Mari juga Tuhan, Engkau hiburkan hati mereka. Dan Tuhan bimbinglah mereka agar dalam penderitaan-penderitaan, dalam duka cita mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap keluarga jemaat Jakarta, setiap rumah tangga. Mari Bapa Tuhan juga Engkau berkati. Berikanlah mereka kerukunan. Orang tua, berikanlah hikmat-Mu Tuhan, agar mereka juga bisa membimbing dan mengajari anak-anak mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak dari setiap keluarga, Tuhan juga berkati dan jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang takut akan Engkau, yang selalu mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka dan juga mengasihi orang tua mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, biarlah anak-anak kami benar-benar menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak-anak yang selalu mencari Tuhan setiap saat dalam kehidupan mereka. Jauhkanlah mereka dari segala keinginan-keinginan duniawi yang ingin menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang tidak baik sehingga menghancurkan masa depan anak-anak kami. Untuk itu Bapa, tutup bungkuslah mereka dengan kuasa-Mu, sertailah mereka senantiasa agar mereka juga benar-benar bisa mengendalikan diri mereka dan mengekang segala hawa nafsu duniawi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, baik yang melayani di jemaat ini, demikian juga di Resor 45, bahkan di Sinode, di seluruh BNKP ini Bapa. Mari juga Tuhan Engkau berkati mereka senantiasa, berikanlah mereka kemampuan agar mereka benar-benar melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan di jalan Tuhan dan tidak pernah menyimpang ke kanan dan juga ke kiri. Bahkan memimpin kami di negara ini, Tuhan berikanlah mereka kebijaksanaan agar mereka juga bisa memimpin kami dengan baik dan benar-benar apa yang mereka lakukan akan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Yesus sertai kami di perjalanan, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami dengan selamat dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Kita bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami, tetapi lepaskan karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Pulanglah dalam kehidupan-Mu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
bersaat teduh. Amin. Yahobu.